Kami sekeluarga kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hari yang lebih berharga adalah hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dapatkan memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Inilah Tuhan, kami mau merindukan hadirat-Mu senantiasa, karena di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati ketenangan Tuhan, kami mengalami sukacita dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu Bapa, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, Yesus. Nikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kita mau bersukacita
buat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kembali. Haleluya, haleluya. Kita memuji dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia, dan sahabat yang setia itu adalah Yesus bagi kita. Mari kita tinggikan, mari kita agungkan namanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin Tuhan. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada sobat kita yang setia, yaitu Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam suka maupun sukacita, duka cita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus. Tolong Bang Des biar semangat. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semangat nak. Haleluya. Menghibur hatiku. Ya, kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian buat Tuhan. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Semangat Abang Nais. Oh, haleluya. Katakan, sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang berkuasa. Kami yakin bagimu tiada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman, ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat, karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan pujian ini dari awal, katakan kau saat kau berfirman Tuhan, bagimu tidak di Tuhan Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Abang berdoa buat firman Tuhan ya. Ayo, abang doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kata Papa, Mama, Abang, Kakak, sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman ini. Tuhan berkati kami Tuhan dengan membaca firman ini. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, kekuatan yang tajam dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Kita mau baca firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan ya. Sekalipun malam ini sudah hampir jam 11 ya, setelah abang belajar kita mau tetap berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang nasihat firman Tuhan, kita melihat ini ada beberapa firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan. Haleluya. Kemarin udah habis ya? Sampai berapa kemarin? 25. Lebih. 28 udah lebih. Udah satu lagi. Balikin. Abang udah yang dapat. Jadi aku kalau bisa ini Kita lihat yang ini aja, yang firman Tuhan yang pengennya hari Minggu. Let's from beginning. Oke. Nasihat firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Siapa baca? Abang Nice. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Hari ini kita membaca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nasihatnya tahu nggak Bang? Apa Bang? Nasihat firman Tuhan ini. Pesan firman Tuhan buat kita. Kata yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita kalau bicara tentang persembahan itu hanya uang, tetapi firman Tuhan mengatakan kita bisa mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup. Artinya yang hidup itu masih bisa bergerak, Bang. Bisa bicara, bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar. Itu namanya persembahan yang hidup. Ya, dikatakan kudus itu dikhususkan, disucikan, dibersihkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Nah, firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia di sini bukan dunia dalam arti alam semesta ini ya, bumi dan langit, tapi dunia itu bicara tentang sifat dan karakter yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya kita harus diperbarui pikiran kita, budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendaknya Tuhan dan mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, dengan mempersembahkan tubuh kita harus menyerahkan tubuh kita untuk dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Ayo kita baca lagi, Kakak. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, di sini dikatakan jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, jadi kita itu jadi orang di dalam kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan, kita itu boleh punya keinginan tetapi nggak boleh berambisi. Wah, ini semuanya kita dapatkan, sehingga kita melupakan apa yang sebenarnya yang terpenting dalam hidup kita, yaitu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai orang dengan ambisinya ingin mencapai segala sesuatu yang diinginkan, melakukan segala cara ya. Dalam arti di sini bisa menghalalkan segala cara. Berbuat yang tidak baik pun dilakukan, yang penting dicapai apa yang diinginkan itu. Kita sebagai orang percaya tetap kita punya doa supaya hidup kita diberkati, tetapi biarlah apa yang kita lakukan harus senantiasa memuliakan Tuhan. Ya, jangan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu maksud firman Tuhan di sini. Kita nggak boleh berambisi itu melakukan banyak hal tetapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat kita Roma 12 ayat 4 sampai 8, Mama baca. Ya kan? Roma 12 ayat 4 sampai 8 firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita orang banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang pada yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan yang sesuai dengan iman. Ya, ini bicara tentang karunia. Setiap anak-anak Tuhan itu diberikan karunia yang berbeda-beda, nggak yang sama. Jadi karunia, kemampuan ya yang Tuhan berikan sekalipun berbeda-beda itu Tuhan mau supaya kita saling melengkapi. Di dalam keluarga juga sama, kita masing-masing diberikan kelebihan Tuhan ya, berbeda-beda. Kakak punya kelebihan, mama punya kelebihan, papa punya kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi semua bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling menopang. Demikian pula di dalam kehidupan jemaat Tuhan sama. Ya, dalam pelayan itu sama, Abang ya. Ada banyak talenta, banyak kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada gereja, tetapi bukan untuk disombongkan untuk pribadinya, tetapi untuk melengkapi anggota tubuh Kristus yang lain. Nah, terakhir nih Papa ya,
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, malam hari ini inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Kita selalu diingatkan bahwa kita harus senantiasa melakukan apa yang baik, yang benar, menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Kita mau berdoa. Abang masih sanggup menyanyikan satu lagu buat Tuhan? Langsung berdoa. Ya, kita berdoa syafaat. Akan langsung doa untuk tidur ya. Mama berdoa. Saat khusus juga ada keluarga kita yang ada di sebelah sana. Pengatun, biar Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan, juga berkati keluarga supaya Tuhan menjaga diberikan kesehatan. Pelayanan bangsa ini, pelayanan kita. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, pengharapan, dan terus anugerahkan Tuhan, anugerahkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Berkati bangsa kami dari mulai ke Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan setiap kejadian peristiwa yang terjadi di tengah bangsa kami percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk bangsa negara kami seperti COVID yang saat ini masih merebak Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang mengambil alih, bahkan bukan kesehatan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk presiden kami, bahkan semua wakil, bahkan semua aparatur negara yang ada Tuhan, dan berkati sampai tingkat RT RW Tuhan. Dan untuk lingkungan kami di mana kami berada, Tuhan menjaga, menolong, berkati lingkungan kami sehingga keadaan kami tempat ini belum menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada, bahkan hamba Tuhan yang ada Tuhan, Tuhan berkati mereka Bapak yang baik, kami menyerahkan keluarga kami Tuhan, baik keluarga kami yang ada di Palembang, baik yang ada di Linggau, baik yang ada di Jambi, bahkan yang di Bekasi, Tuhan berkati orang tua kami dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati adik-adik kami dengan anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh sehat dan kuat Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap rintangan, mara bahaya, kecelakaan, bahkan sakit penyakit yang ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa menyerahkan untuk Tante Maria Tuhan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Parata Tuhan. Oleh bilur-bilurmu darahmu yang kudus menjamah menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, doa tidak terbatas oleh waktu dan ruang Tuhan. Malam hari kami berdoa menumpangkan tangan untuk orang tua kami yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Allah akan menyempurnakan doa kami Tuhan, memberikan kekuatan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap rencana kami, bahkan rencana kami akan berangkat bulan 5 Tuhan masih bisa juga Tuhan percukupkan setiap keperluan kami, kebutuhan kami Tuhan, bahkan untuk acara yang ada di sana Bapak. Kami juga menyerahkan setiap keperluan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, baik dalam pelayanan kami, baik dalam rumah tangga kami Tuhan, Kau berkati kami, berkati apa yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami dengar, Tuhan akan sediakan bagi kami makanan, minuman, pakaian, keuangan, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, berkati Bapak sebagai hamba-Mu, sebagai imam, sebagai ayah, bahkan sebagai guru. Tuhan terus memberkati Bapak. Bapak juga berkati hamba sebagai istri, bahkan sebagai hamba-Mu, bahkan sebagai seorang ibu. Tuhan terus memberkati dan kasih karunia kedua anak yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Berkati mereka dalam masa sekolah mereka, berkati masa pertumbuhan mereka, masa depan mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan. Roh kekuatan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan pakai untuk melayani dalam seluruh kehidupan mereka, menjadi anak yang dibanggakan, anak yang berhasil dan mau mereka kerjakan Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik yang berdoa setiap anak-anak Tuhan yang saat ini boleh mengalami kebanjiran atau apapun Tuhan. Bapak kami berdoa biar kekuatan daripada Tuhan terus melimpah untuk mereka Tuhan. Bahkan keluarga kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, bahkan kebanjiran apapun Tuhan yang mereka alami, Engkau penghibur bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang sudah mendoakan kami, bahkan orang-orang yang sudah memberkati kami Tuhan, Kau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami terus layak untuk meminta dan memohon belas kasihan dalam kehidupan kami. Bila doa kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bang Nes